Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tri Atmoko SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1 Kota Surakarta dan selaku mentor peserta orientasi P3K. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 1 Kota Surakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada seminar hasil laporan orientasi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh peserta orientasi. Yang ketiga, tanggapan dan arahan dari mentor. Yang keempat, penutup. Demikian susunan acara seminar pada hari ini yang akan kita lalui. Berikutnya, acara yang kedua adalah doa. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi seminar hasil laporan oleh Bapak Abadi Budi Prakosa SPD. Kepada Bapak Abadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tri Atmoko selaku Kepala Sekolah Negeri SD Negeri Karangasem 1 Surakarta, serta Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam seminar saya pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan saya yang berjudul meningkatkan gerak dasar peserta didik melalui pendekatan permainan nasional. Laporan ini laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Surakarta. Untuk yang selanjutnya yaitu ini untuk profil saya. Nama saya Abadi Budi Prakosa. Untuk NIP saya 1997 0113 2024 211005. Tempat dan tanggal lahir Surakarta 13 Januari 1997. Untuk alamat saya Klipan RT 102 Colomadu Kabupaten Karanganyar, dan unit kerja saya di SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Untuk orientasi ini, peserta orientasi dan waktu pelaksanaannya ada 2 angkatan. Untuk yang angkatan pertama 392 peserta, angkatan kedua 391 peserta. Untuk pelaksanaannya angkatan pertama 17 Mei sampai dengan 20 Juni 2025 dan angkatan kedua 21 Mei sampai 26 Juni 2025. Di sini saya masuk di angkatan pertama yaitu pada tanggal 17 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung
pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Untuk SOTK-nya atau struktur organisasi tata kerja pemerintah Kota Surakarta, yaitu Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota dan wakilnya sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Wali Kota Surakarta yaitu Bapak Adi Wispati, dikarenakan wali kota dan wakil wali kota memiliki mitra yaitu DPRD dengan pelaksana teknis sekretariat DPRD yang berkolaborasi dengan sekretariat daerah. Di bawah sekretariat daerah ada dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Untuk selanjutnya yaitu tugas wali kota dan wakilnya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Tugas dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas badan daerah adalah bergantung pada bidangnya. Tugas kecamatan adalah bersinggungan langsung dengan masyarakat, antara lain tentang kesejahteraan sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, dan lain sebagainya. Untuk tugas inspektorat adalah membantu pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Di sini ada 20 bidang di bawah dinas daerah. Yang pertama dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan dan kawasan pemukiman serta pertahanan, dinas sosial, satuan polisi Pamengku Raja, dinas pemadam kebakaran, dan masih ada banyak lagi. Dan ini untuk 7 bidang di bawah badan daerah. Yang pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2 Badan Riset dan Inovasi Daerah, 3 Badan Pendapatan Daerah, 4 Pengelolaan Keuangan dan Aset, 5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan yang terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini selanjutnya yaitu adalah profil SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. SD Negeri Karangasem 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. SD Negeri Karangasem 1 didirikan pada tanggal 13 Januari 1999. SD Negeri Karangasem 1 beralamatkan di Karangasem RT 1 RW 4, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Untuk visi dan misi SD Karangasem 1 adalah terwujudnya generasi muda yang tangguh, berkarakter Pancasila, ramah anak, dan cinta lingkungan. Itu misinya ya. Dan untuk misinya SD Negeri Karangasem 1 yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik, dan mengembangkan rasa cinta pada budaya bangsa dan tanah air Indonesia. Untuk SOTK-nya SDN Karangasem 1 Surakarta, yaitu SD Negeri Karangasem 1 Surakarta dipimpin oleh
seorang kepala sekolah yaitu Bapak Triatmoko SPD MPD. Kepala sekolah memiliki mitra kerja yaitu komite sekolah. Kepala sekolah membawai seluruh guru dan karyawan dari guru kelas 1 hingga guru kelas 6 dan guru mata pelajaran. Untuk pembahasan isu judul yang saya ambil yaitu pembahasan isu yang pertama, kurangnya tingkat gerak dasar peserta didik di SDN Karangasem 1 Surakarta. Untuk yang kedua, kurangnya pemahaman tentang permainan tradisional dan pengembangan nilai-nilai pada peserta didik di era modernisasi. Dan untuk isu yang diangkat, belum tercapainya gerak dasar dan pemahaman permainan tradisional peserta didik SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Gerak dasar ya di sini di laporan saya yang dimaksudkan itu yaitu mungkin Bapak Ibu guru sudah memahami atau mengetahuinya, yaitu ada 3 komponen: lokomotor, gerak berpindah tempat, non lokomotor tidak berpindah tempat, dan manipulatif, yaitu menggunakan objek atau alat. Nah, untuk permainannya di sini saya mengambil permainan yang saya namakan bola beracun. Mengapa saya namakan bola beracun? Karena saya bertujuan untuk menarik minat serta ingin tahu peserta didik dengan judul yang saya buat itu. Nah, untuk pelaksanaannya nanti peralatannya ada 2, yaitu cukup kun atau kerucut serta bola plastik. Nanti pelaksanaannya pertama dibagi 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu tugas melempar bola, dan kelompok yang kedua yaitu di dalam arena lapangan permainan. Nanti lapangannya dibuat berbentuk persegi. Nah, kelompok yang pertama nanti sebagai pelempar bola nanti berada di tepi sisi permainan kotak persegi tadi, dan kelompok yang kedua nanti di dalam arena permainan. Nah, kelompok yang pertama nanti tugasnya melempar bola plastik ke kelompok yang ada di dalam arena. Nanti kelompok yang di dalam arena nanti yang terkena bola dianggap gugur dan keluar dari lapangan permainan. Permainan dianggap selesai atau menang nanti setelah kelompok yang ada di dalam arena semua sudah terkena lemparan bola dan gugur, dan dinyatakan kalah jika waktu permainan sudah habis, kelompok yang ada di dalam arena belum semuanya terkena bola. Tujuan saya melakukan pendekatan melalui permainan yaitu pertama, agar siswa dapat semangat dalam melewati pembelajaran yang diberikan. Untuk yang kedua, secara tidak langsung peserta didik sudah melaksanakan atau melakukan 3 komponen gerak dasar tadi. Yang pertama, gerak dasar yang lokomotor, non lokomotor, serta manipulatif menggunakan objek atau alat, yaitu tadi bola plastik. Untuk yang selanjutnya yaitu rencana kerja dan hasil kerja. Untuk yang pertama, langkah awal identifikasi isu. Tahapan kegiatannya observasi langsung, diskusi kelompok, analisis kasus. Untuk yang outputnya identifikasi masalah, analisis penyebab, rekomendasi perbaikan, kontribusi terhadap visi misi, tidak bisa mendukung visi misi sekolah. Untuk yang kedua, merencanakan aktualisasi. Tahapan kegiatan diskusi kelompok, analisis kebutuhan, mencari solusi alternatif. Outputnya mendapatkan solusi untuk pengembangan isu, dan kontribusinya terhadap visi misi mengarah ke visi misi sekolah. Untuk yang ketiga, membuat aktualisasi. Tahap kegiatannya identifikasi unsur-unsur gerak dasar, pengembangan program pendekatan permainan. Outputnya unsur gerak dasar berkaitan dengan pendekatan permainan dan terintegrasi dengan kurikulum. Kontribusi terhadap visi misi yaitu dukungan terhadap visi dan misi sekolah. Untuk yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya menerapkan gerak dasar dengan olahraga permainan. Untuk outputnya
Peningkatan kesadaran olahraga permainan dapat ditingkatkan untuk kontribusinya visi dan misi sekolah tercapai. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Tahap kegiatannya penetapan indikator evaluasi survei wawancara umpan balik pimpinan. Untuk outputnya hasil indikator evaluasi, hasil survei, hasil wawancara, umpan balik dari pimpinan. Kontribusi terhadap visi dan misi sekolah benar-benar tercapai. Untuk yang selanjutnya yaitu rencana kerja menengah. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama tahun ke-1, kegiatannya pemetaan dan persiapan. Untuk outputnya menyiapkan lapangan untuk mengidentifikasi gerak dasar peserta didik. Kontribusi terhadap visi dan misi memperkuat fondasi untuk membangun lingkungan belajar yang sehat. Untuk tahun yang kedua, implementasi program. Outputnya mengidentifikasi tingkat gerak dasar peserta didik, pengelompokan program. Kontribusinya terhadap visi dan misi yaitu menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran aktif dan menyenangkan. Untuk tahun ketiga, monitoring dan evaluasi. Outputnya data evaluasi yang jelas mengenai efektivitas program, rekomendasi untuk perbaikan di tahun berikutnya. Kontribusi terhadap visi dan misi sekolah yaitu memastikan bahwa visi dan misi sekolah tetap relevan dan didukung oleh tindakan nyata. Untuk tahun yang keempat, penguatan keterlibatan masyarakat. Outputnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mendukung gerak dasar peserta didik. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, mendukung misi pendidikan yang sehat jasmani dan rohani. Untuk yang terakhir yaitu tahun kelima, evaluasi akhir dan pengembangan berkelanjutan. Outputnya pelaporan yang mencakup temuan dan rekomendasi. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi menetapkan sekolah sebagai pionir. Untuk dari yang akhir ini yaitu penutupan. Akhirnya untuk mencapai gerak dasar yang efektif untuk peserta didik, olahraga permainan tradisional menjadi salah satu media ataupun metode yang dapat digunakan. Hubungan ini menciptakan kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan, tidak hanya untuk mengembangkan gerak dasar saja, namun juga dapat meningkatkan prestasi non-akademik peserta didik serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah tanggapan dan arahan dari mentor. Kepada Ibu Ika kami persilahkan. Terima kasih. Tadi laporannya sungguh luar biasa, Pak Aji. Semoga laporan ini bisa menjadi acuan Pak Aji untuk mengajar dan mengembangkan lagi apa yang sudah direncanakan tadi. Itu kan tadi sampai 5 tahun ke depan ya Pak. Sampai 5 tahun ke depan semoga dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan itu. Kegiatan tadi sangat mendukung visi misi sekolah kita, karena visi misi sekolah kita itu kan sekolah yang ramah anak, sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan permainan yang sudah direncanakan tadi, permainan itu kan di dalamnya anak-anak bisa bergotong royong, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, itu mendukung mendukung terwujudnya visi misi sekolah juga. Dan biasanya anak-anak itu lebih suka pelajaran olahraga yang menyenangkan seperti permainan. Mereka berolahraga di lapangan, di luar, mereka mengekspresikan segalanya
dengan bermain gitu ya. Nah, semoga apa yang sudah direncanakan Pak Adi tadi nanti dilaksanakan sampai 5 tahun ke depan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh sekolah kita terwujudnya anak-anak pembelajar yang sepanjang hayat menjunjung nilai Pancasila, ramah anak, itu kita dapat mewujudkan tidak hanya secara akademik tetapi juga secara non akademik. Semoga kegiatan ini nanti kedepannya berjalan dengan baik, Pak Adi bisa melaksanakan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup, mari Bapak Ibu kita tutup acara seminar orientasi pada hari ini dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.